Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali ya dengan kami Podcast KBP. Dengan saya nih selaku MC Bidan Wita, dan nanti ada bintang tamunya nih. Bintang tamunya itu bidan terhits kita, Bidan Yustia. Halo Bidan Yustia. Halo Teh Wita, selamat pagi. Gimana? Macet ya hari ini? Luar biasa ya, seperti yang sudah diketahui orang-orang kalau Lewiliang Dramaga itu berasal dari Bogor ke Jakarta ya. Benar. Tapi di mana-mana juga macet sekarang. Iya betul. Ya. Untuk hari ini kita tuh bakal membahas tentang home care bagi ibu pasca bersalin dan bayi baru lahir ya. Nah, Bidan Yustia, layanan home care untuk ibu pasca bersalin itu apa aja sih, Say? Oke, layanan home care untuk ibu pasca bersalin, nanti kita itu bakal ada pijat nifas. Biasanya kan ibu-ibu abis lahiran biasanya masih suka pegel-pegel kan badannya. Nah itu perlu banget sih relaksasi dengan pijatan. Selain itu biasanya masalah utama pada ibu nifas itu biasanya trouble di masalah ASI. Oh iya, betul banget ya. Terus biasanya kalau ibu-ibu baru lahiran apalagi new mom ya, asinya belum keluar di hari pertama aja biasanya sudah panik gitu. Dong, karena masih muda-muda. Betul ya. Kayak Banget kita ya. muda. Kita juga masih muda, unyu-unyu ya. Nah itu penting banget untuk dilakukan pijat laktasi gitu. Nanti kita juga ada layanan home care itu, pijat laktasi. Oh ya benar, betul. Perlu banget ya buat yang moms muda-muda ya. Pastinya kan udah ada beberapa yang tahu tuh pijat laktasi, dan ada yang beberapa mungkin yang nggak tahu ya. Akrabnya tuh disebut breast care ya mungkin. Betul, pijat laktasi atau pijat oksitosin biasanya. Oh benar-benar, ya. Sebenarnya sih nggak mesti pakai terapis ya. Suami pun sebenarnya bisa melakukannya. Oh bisa. Betul. Cuma kan biasanya para suami udahlah sama terapis aja gitu. Menyerahkan ya karena lebih afdol kali. Benar ya, karena takut salah ya gimana ya gitu kagok mungkin ya. Betul. Oh ya makanya tuh disebutnya bisa home care ya, home care untuk ibu pasca bersalin karena memang bisa dilakukan di rumah. Betul, gitu bisa ya. dilakukan di rumah. Terus kalau misalnya layanan home care untuk bayi baru lahir itu apa aja tuh? Oh, banyak sekali ya untuk layanan home care bayi ya. Ada bayi nanti kita ada perawatan newborn. Nah perawatan newborn ini ada include jemur bayi, memandikan bayi sampai tali pusatnya puput. Selanjutnya nanti ada include baby massage. Nah baby massage ini juga ada baby massage bayi sehat atau baby massage pediatrik. Jadi sesuai dengan kebutuhan bayi dan keluhan bayi. Gitu. Oh beda ya, tuh ada baby massage itu ada beda ya, ada buat yang bayi sehat sama yang buat pediatrik yang untuk treatment yang bayi sakit juga bisa ya, gitu betul. ya. Jadi baby massage itu ada dua ya, biasanya baby massage yang biasa bayi sehat itu bayi yang tidak ada keluhan gitu, jadi untuk relaksasi saja. Nah kalau baby massage pediatrik biasanya itu jika bayinya ada keluhan, misalkan seperti kolik, kembung, terus konstipasi atau sulit buang air besar, juga diare atau batuk pilek, juga ada juga sih pijat untuk nafsu makan ya. Oh gitu. Banyak banget manfaatnya tuh ya. Betul, jadi ya. berbagai treatment sih sesuai kebutuhan bayi. Nih ada sesuatu yang ini saya ya, penasaran saya nih. Saya namanya Bidan Yustia tuh Bidan Yustia Nur Fitriani, STR Cup sama CBMT. Ya. Nah kalau STR Cup sih saya udah tahu tuh ya, sarjana kebidanan tuh ya. Iya. Ya, tapi kalau CBMT itu apa tuh saya? Oke, CBMT ini adalah suatu gelar. Biasanya kepanjangannya dari CBMT itu adalah Certified Baby and Mom Therapist. Jadi seseorang yang sudah tersertifikasi untuk melakukan layanan pijat pada bayi maupun ibu gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma bidan sih yang boleh mengikuti pelatihan ini. Jadi sebenarnya umum pun boleh, perawat atau yang bukan non medis pun boleh ikutan. Oh ibu rumah tangga juga bisa ya? Betul, ibu rumah tangga juga boleh gitu. Jadi umum sih ini. Jadi lebih kayak itu gelar-gelar lebih certified. Jadi maksudnya udah punya sertifikasi nih ya, karena udah mengikuti pelatihan buat moms and baby treatment itu. Untuk terapi bayi maupun ibu. Jadi sudah tersertifikasi ya, mudah-mudahan sih aman
udah bersertifikasi ternyata loh gitu. Ibu. Terus berarti ini lebih ke ibu sama ke baby treatment ya. Berarti termasuknya tuh kayak yang pijat bayi itu ya, treatment buat betul. baby ya. Ya, baby massage ya. Gitu. Jadi terus baby massage itu apa sih manfaatnya? Sebenarnya manfaatnya tuh apa aja gitu buat si baby itu? Oke. Sebenarnya mungkin masih hal yang tabu ya untuk mengenai baby massage ini. Kan kadang ada ya orang tua yang perlu nggak sih pijat bayi, penting nggak sih gitu kan ya. Itu kayaknya udah bukan hal umum lagi yang dipertanyakan. Jadi sebenarnya baby massage itu mungkin lebih singkatnya suatu gerakan yang dilakukan dengan lembut gitu ya. Terus berirama dan pastinya penuh cinta saat melakukannya gitu. Jadi with love ya. Terus manfaatnya banyak sekali nih Tahita. Manfaatnya itu bayi menjadi lebih rileks, bayi menjadi lebih tenang, bayi akan merasa lebih senang. Terus selain itu kualitas tidur akan menjadi lebih berkualitas. Jadi tidurnya tuh bisa lebih lama after pijat lebih biasanya. nyenyak ya. Betul, lebih nyenyak. Terus bisa merangsang perkembangan sensorik dan motorik bayi. Selain itu juga bisa mengurangi rasa sakit yang tadi seperti keluhan yang disebutkan jika bayi itu ada keluhan, misalkan yang kayak tadi kembung, batuk pilek, diare maupun konstipasi. Terus biasanya imunitas tubuh lebih meningkat, jadi biasanya bayinya lebih sehat. Gitu sih, lebih rentan terkena penyakit sih sebenarnya gitu. Nah, itu termasuk bedanya juga ya, maksudnya dengan kalau baby yang jarang dipijat nih gitu ya, sama mungkin malah karena masih awam ya dengan pijat tuh kan ada juga yang ibu-ibu ngapain dipijat-pijat nanti bisa jadi kalau nyari awak gitu, bisa takut sakit, malah takut menjadi rewel babynya. Nah itu padahal enggak ya. Ya itu padahal banyak sekali sih manfaatnya. Nah ini juga perlu diketahui Taita, biasanya kan kalau pijat bayi itu dilakukan pijat itu kondisinya nangis pun nggak apa-apa dilakukan pijat. Oh iya benar. Ya betul. Tapi kalau kita dengan terapis biasanya ketika bayi itu menangis kita stop, kita hentikan pijatan itu. Oh, gitu. Takutnya apa? Takutnya bayi menjadi trauma. Karena itu kan mempengaruhi psikologis bayi juga ya. Betul ya. Benar udah nangis-nangis, aku tetap aja digituin. Ya, apalagi kan misalkan ketemu terapis itu misalkan baru pertama kali nih ketemu orang baru. Jadi nanti kesannya setiap ketemu orang baru bayi itu nangis dan kayaknya aku nggak mau deh ketemu orang itu, kayaknya takut. Aku takut trauma dipijat, ya. Betul. Jadi trauma bayi itu nanti takut ketemu orang siapapun. Oh ya benar banget ya, itu ilmu psikolognya dipakai juga ya. Betul. Benar ya, maksudnya lebih ke namanya juga pijatnya untuk dengan penuh kasih sayang. Iya. Jadi, nah sebenarnya pijatan tidak selalu dengan terapis sih Tewita sebenarnya. Pijatan itu kan kalau dengan terapis mungkin 2 minggu atau 1 bulan sih it's okay ya dengan terapis. Tapi sebenarnya ini pijatan ini pun bisa dilakukan oleh orang tua. Oh boleh, betul ya? Terutama apalagi ibu. Iya, betul. Kenapa dengan ibu? Karena bisa menjalin bonding atau keterikatan antara ibu dan anak itu semakin terjalin. Terus komunikasinya juga semakin kuat. Jadi kan pijat itu nggak mungkin kita diem-dieman gitu ya. Iya ya. Oh iya ya, nggak mungkin hanya langsung gerak gitu, bayinya diem aja gitu, nggak mungkin ya. Maksudnya kan kita kayak kita aja dewasa kalau pijat kan pasti ngobrol ya. Pasti ada ngobrol. Iya benar ya. Kan sama aja kayak orang dewasa ya dipijat ya. Jadi kan bayi itu anggapnya kita bayi itu ya manusia dewasa gitu. Jadi perlakukanlah bayi sesuai dengan apa yang ingin kita perlakukan gitu. Iya, benar, jadi kan kalau misalkan dilakukan oleh ibu, pijat bayi pun ini menjalin komunikasi karena kan pasti diajak ngobrol. Bayi pun jadi kayaknya merasanya pijatan itu adalah quality time, waktu bersama orang tua gitu. Jadi aku suka dipijat karena mama aku suka banyak cerita nih kalau dipijat gitu. Ada bahasa cintanya. Betul, makanya kan lakukan dengan penuh cinta. Gitu. Cocok banget tuh berarti mams muda ya. Apalagi kalau misalnya di rumah, apalagi misalnya ibunya banyak waktunya, misalnya sekarang kan banyak juga ibu-ibu udah bekerja ya. Betul. Kan. Nah, jadi ketika dia ada di rumah dengan dia melakukan pijat itu ya untuk bondingnya ya. Betul, untuk bonding dan komunikasi gitu ya. Ya dilakukannya sih ringan-ringan aja, 10 sampai 15 menit enggak apa-apa gitu ya. Iya. Apalagi kan sekarang banyak di YouTube ya sebenarnya tutorial. Iya benar. Ada banyak lah sekarang ilmu-ilmunya ya. Betul banget. Benar ya. Cuman mungkin kalau ibu-ibu kan agak takut kali ya kan dengan baby yang baru lahir itu kan masih yang
kecil banget kayak kiringki banget Iya, gitu. betul. Dengan kulitnya masih keriput ya, masih lembut ya. Masih sensitif ya Teh. Jadi khawatir, makanya memang banyak sih ibu-ibu muda yang lebih baik manggil terapis aja deh. Itu juga masalah sih ya. Siap ya, apalagi dengan beda Nustia yang udah Waduh. bersertifikasi ya kan, ya nggak Mams. Terus kayak baby message itu waktunya kapan sih yang terbaik buat dilakukan pijat bayi itu kapan? Oke. Sebenarnya mengenai waktu terbaik itu ya Teh ya, setiap bayi ataupun anak memiliki waktu terbaik yang berbeda. Jadi kan kadang suka pagi aja, sore aja. Tapi sebenarnya enggak. Jadi waktu masing-masing anak dan bayi pasti berbeda-beda. Karena kita menentukan waktu dari quiet alert. Nah, quiet alert ini di mana bayinya itu sedang terbangun, sedang terjaga dan sadar penuh. Jadi nggak boleh melakukan baby massage ini pada saat kondisi bayinya sedang tertidur pulas, terus sedang lapar. Nah itu nggak boleh. Atau aku kontraindikasi, aku juga sedang demam. Biasanya kalau demam aku tidak menganjurkan untuk pijat. Nggak boleh ya. Jadi biasanya yaitu quiet alertnya itu di saat bayi terbangun dan terjaga. Makanya kita kan bayi-bayi nanti reservasi ya Teh. Ini kan bayi-bayi reservasi ya, home care itu. Janjian ya. Nah dengan perjanjian ini makanya pentingnya kita komunikasi dengan orang tua. Misalkan biasanya kan yang reservasi ibu ya. Jadi pentingnya kita bertanya sebelum menentukan jadwal. Kita bertanya kepada ibunya, kira-kira jadwal tidur bayinya itu jam berapa sih? Jam mainnya itu jam berapa? Karena kita harus melakukan di saat itu. Jangan pas bayinya lagi tidur gitu. Jadi kalau kata ibunya sekitar jam 8 bayi saya bangun. Oh ya sudah, berarti kita tentukan jadwal jam 8. Di saat bayinya terbangun, terjaga dan sadar penuh agar bayinya juga tidak rewel Teh. Iya ya, ternyata beda-beda ya setiap bayi itu. Betul, ya. beda-beda. Jadi karena pola tidur bayi juga kan belum tentu ya. Iya, ada yang jam 8 beda-beda. masih tidur, ada yang jam 8 sudah bangun gitu. Makanya pentingnya itu komunikasi. Apalagi untuk bayi-bayi reservasi pasti kita sudah mempersiapkan. Dan selalu bertanya, ada keluhan nggak bayinya? Kalau misalkan demam, biasanya kita skip dulu. Oh gitu. Betul Teh. Untuk demam ini kita skip dulu karena apa? Biasanya kan kalau demam itu suhu tubuh lagi meningkat ya. Iya. Lagi meningkat dan kayaknya nggak nyaman gitu buat bayi. Ya pasti kan bisa jadi badannya gak enak Iya, ya. gak enak. Nggak nyaman dia ya. Karena suhu tubuhnya itu. Sedangkan kan pijatan ini bisa meningkatkan suhu tubuh juga. Jadi karena menghangatkan ya. betul. Jadi khawatirnya suhu tubuhnya semakin meningkat dan bisa kejang takutnya. Jadi biasanya kalau demam aku skip dulu, evaluasi sekitar 1-2 hari. Jika demamnya tidak muncul lagi, boleh dilakukan pijat. Gitu. Saya pikir tuh ya ada waktunya tuh udah ditentukan kayak pagi gitu, paginya tuh sama, jamnya rupanya ternyata beda-beda ya. Ternyata beda-beda Teh Wita, karena masing-masing anak memiliki karakteristik yang berbeda. Unik. Betul. Ya, benar-benar Bayi itu unik. Tuh jadi tahu ya kita ya kapan waktunya. Padahal saya pikir pokoknya mandi pagi, kalau enggak tuh sore. Pokoknya kirain kayak kita kan udah jam sekian harus udah mandi, sore udah mandi. Ya betul. Tapi kalau untuk dengan mamanya di rumah, pijat dengan bundanya di rumah itu selesai mandi pagi atau sore, pijat ringan gak apa-apa. Gitu. Iya. Pijat-pijat untuk basah kalbu itu ya. Relaksasi lah ya, sekalian menjalin bonding gitu. Bandingin attachmentnya ya. Iya. Pijatnya tuh sebenarnya sebelum menyusui atau setelah menyusui itu bagusnya. Kan namanya baby kan menyusui mulu ya. Bayi pasti masih menyusui 2-3 jam sekali tuh pasti menyusui. Makanya pentingnya kita, nah itu dengan bayi-bayi reservasi kita selalu ngasih tahu ke ibunya sebaiknya disusui dulu dan minimal itu sebelum dilakukan pijat 1/2 sampai 1 jam baru boleh dilakukan pijat. Karena khawatir jika bayinya misalkan baru menyusu, khawatirnya muntah dan bayinya juga nggak nyaman di perut ya. Jadi sebaiknya ada jarak sih Teh, 1/2 jam sampai 1 jam setelah menyusui baru boleh dimasas. Tapi setelah menyusui ya. Setelah menyusui karena kan bayinya kalau udah kenyang pasti lebih tenang ya. Oh iya lebih Iya enak betul. ya. Takutnya kalau misalkan belum menyusui nanti dia rewel, haus gitu. Jadi keganggu juga ya. Jadi maksudnya, tidak efektif juga. Efektif benar-benar. Ya jadi enaknya abis nyusuin kasih jarak ya, berarti 1/2 jam sampai 1 jam tuh dikasih jarak biar dia pijit tuh habis itu kan enak dia nyaman ya, terus tidur ya, itu lelap ya. Biasanya memang habis masas itu kebanyakan bayi-bayi langsung pada tidur dan itu tidurnya pasti lama gitu karena mungkin merasa rileks gitu badannya ya Teh. Kayak kita ya, kayak kita juga kalau habis di spa gitu kayaknya kita juga wajib ya 1 bulan sekali. Gitu ya Teh.
nggak sih kayak misalnya kan baby kan kita sih nggak ngerti ya, paling gimana ibunya yang tahu ya gerakan-gerakan badannya tuh dia mau nggak kapan dia ready-nya gitu untuk mau dipijit nih gitu. Oke, biasanya kan kita terapis datang nih ke rumah ya. Biasanya dia melihat orang baru kan kadang ada respon bayinya tuh nangis, ada yang biasanya enggak biasa aja gitu ya. Jadi ya sebisa mungkin sih kita yang harus menyiapkan bayi itu. Jadi kalau misalkan bayi itu rewel pertama kali bertemu kita, ya it's okay. Mungkin itu kan respon pertama dia ketemu orang baru. Ya sebisa betul. Gitu. Sebisa mungkin ya kita sebagai terapis yang menghibur dia dulu. Jadi ngajak bermain, nggak boleh langsung kayak ayo dia langsung pijat gitu enggak. Jadi kita ngajak bermain dulu. Biasanya bayi kalau sudah memang merespon dan mau, biasanya dia kayak aktif gerakan tangan kakinya, terus bayinya senyum, bayinya nyaman. Jadi kita ajak komunikasi, dia merespon dengan baik. Kita ajak dia mainan, kan suka ada mainan kincring-kincring tuh teh. Nah biasanya dia mengikuti pola matanya kemana. Jadi itu sih tanda kesiapan bayi siap dipijat. Dan biasanya kita izin dulu ya ke bayi ya. Izin, kita pijit dulu ya dek ya. Jangan gitu. Sangka bayi nggak ngomong terus kita nggak langsung aja gitu ya. Makanya kata bayi kalau nggak izin siapa nih gitu kan. Langsung eksekusi aja nih. Iya betul. Biasanya ada izin dulu gitu kan, itu tanda ibaratnya kalau kita inform concern kali ya suatu tindakan ke pasien. Begitupun dengan bayi, kita perlakukan dia seperti orang dewasa gitu. Itu benar tuh kan. Kalau bidan istimewa yakin deh kayaknya dengan cerianya, dengan ramahnya langsung babynya langsung tersenyum. Tapi gitu ya. Tapi juga loh teh, ada juga rewel-rewel ya. Gitu, ada juga nangis karena iya kan dia bertemu orang baru, tidak semua bayi suka dengan bertemu orang baru kan. Apalagi bayi di bawah 3 bulan biasanya kan ketemunya orang tuanya lagi gitu kan. Jadi di bayangan mereka cuma orang tua. Jadi kalau ada orang baru siapa gitu. Jadi itu pengaruh juga ya. Perlu adaptasi. Gitu, ya berarti pengaruh juga kayak baby yang udah biasa dia di rumah hanya dengan ibu dan papahnya aja ya gitu. Betul. Dengan yang baby yang udah biasa dengan lingkup rumah yang rame, yang ada neneknya, ada bibinya, ada semua, itu ngefek ya. Ngefek banget. Oh ya, gitu. Jadi dia kaget kan biasanya mama papaku doang gini, ya siapa ini sih? Siapa ini nggak kenal nenek bukan siapa? Nenek terlalu tua ya. Aduh. Ada persiapan khusus lagi nggak sih saya kalau misalnya mau si baby nih mau dipijat nih, misalnya kayak aku nih manggil bidan Istia nih, persiapannya apa aja nih? Oke. Yang perlu disiapkan sih sebenarnya paling ruangan yang nyaman, aman untuk bayi gitu ya. Terus biasanya disediakan alas yang lembut untuk bayi, alas biasa sih perlak atau di atas kasur gitu. Itu di atas kasurnya dia biasa juga. Betul, it's okay, nggak apa-apa, senyamannya bayi aja. Terus biasanya ya kita sebelum melakukan tindakan ya harus cuci tangan, semua aksesoris dilepas. Karena harus apa? Itu ya. Betul, takutnya kan iritasi ke kulit bayi apa yang kita pakai gitu ya. Higienis pokoknya. Betul, ya. terus harus menggunakan oil yang aman untuk bayi gitu. Oil yang aman, nah itu oil yang aman itu yang dari yang seperti apa tuh? Sebenarnya sih oil apapun sih yang pasti ibu-ibu kan pasti pada punya ya oil apapun di rumah. Oh iya, pasti dia punya sih yang biasa. Ya boleh dari coconut oil yang atau olive oil juga bagus. Kalau coconut oil kan biasanya dia yang minyak kelapa itu ya biasanya mudah meresap sih ke kulit. Biasanya melembabkan kulit bayi dan itu aman untuk kulit bayi. Selain itu ada misalkan minyak zaitun teh. Oh iya, ya minyak zaitun itu juga kan tinggi vitamin E ya, biasanya bagus untuk kulit bayi gitu. Atau merek-merek lain sepertinya di pasaran sudah banyak ya. Biasa ada minyak untuk batuk pilek, minyak untuk perut kembung, itu udah ada sih. Udah banyak ya. Yang penting sih biasanya sebelum kita melakukan pijatan ini kita juga komunikasi dengan ibu. Misalkan bayi ini ada alergi nggak sih dengan oil tertentu gitu. Misalkan kan takutnya oil yang kita bawa itu menyebabkan alergi. Jadi kalau kata ibunya, oh nggak ada Bu Bidan, oh ya udah pakai oil yang dari kita. Tapi kalau misalkan kata ibunya ada nih Bu Bidan, oh ya sudah, lebih baik dan lebih amannya pakai oil yang biasa digunakan sehari-hari di rumah. Ya udah biasa dia. Betul, yang biasa dia pakai. Jadi kan untuk mengurangi iritasi ya. Khawatirnya nanti habis pijat malah merah ya. Betul. Uam lagi tuh ya. Benar-benar banget gitu. Ya. Jadi ya biasa yang dia pakai sama ibunya aja ya, bukan bawaannya kita. Bukan bawaan kita. Biasanya kan biar lebih aman dan safety ya Teh. Ya benar. Ada ini enggak sih perbedaan gitu ya antara kan banyak tuh pijat-pijatan juga tuh yang kayak orang tua dulu kan ada juga otomatis kan nenek-neneknya misalnya yang ada pijit sama nenek aja udah pijit gitu kan. Ngapain pakai terapis gitu-gitu ya. Itu ada bedanya nggak sih saya? Sebenarnya sih mungkin kalau dari cara mungkin sama ya Teh. Pijat dari ujung kepala sampai ujung kaki, tapi memang tidak boleh pijat di bagian kepala kan masih lunak kan.
gitu, paling wajah aja. Mungkin dari caranya sama, tapi mungkin dari cara teknik yang berbeda gitu. Biasanya mungkin kalau dengan pijat-pijat tradisional mungkin kita bilangnya teh ya. Iya, Pijat tradisional ya. mungkin bayi-bayi itu dibawa ke pijat tradisional itu biasanya kalau ada keluhan gak sih? Kalau misalkan bayinya misalkan habis jatuh nih, kayaknya rewel terus, kayaknya sakit pokoknya badannya. rewel-rewel gitu kan, suka gitu. Makanya mungkin suka dibawa ke pijat tradisional. Nah biasanya kalau pijat tradisional ini biasanya bayinya menangis pun tetap dilakukan pijat. Oh iya Betul. iya, emang aku pernah lihat sih itu. Udah dia lagi emang gak enak badan kan, bayi itu pegel-pegel kali ya mungkin ya, kebanyakan digendong kali ya. Terus dipijat nangis tetap aja Ya dipijat tetap gitu ya. dilakukan pijat, mungkin kan jadinya itu adalah respon bayi ya, wajar aja sakit gitu. Tapi beda dengan kita terapis. Kalau terapis, kalau bayinya misalkan nangis, kita stop, kita hentikan dulu pijatan itu, karena seperti yang tadi aku bilang di awal teh, takutnya trauma dan mengganggu psikologis bayi. Jadi khawatirnya bayi enggan lagi untuk dipijat. Bahkan aku tuh pernah ya waktu itu dapat pasien home care, terus dia tuh cerita, kok pijat sekarang sama Bu Bidan kok dia lebih tenang ya, dia nggak nangis ya gitu. Soalnya waktu bulan kemarin pernah tuh aku coba pijat gitu, tapi dia nangis, nangis sampai kayak kesakitan. Jadi aku takut buat bawanya lagi gitu. Tapi kok kali ini beda ya gitu. Jadi kita harus memperhatikan titik-titik di mana poin-poin penting bayi itu misalkan sudah merasa tidak nyaman, atau bayi itu misalkan bosan dengan pijatan, atau bayi itu misalkan lapar. Jadi kita harus tahu tanda-tanda bayi itu sudah tidak nyaman dilakukan pijat. Tapi bukan berarti kita mengstop, misalkan baru 5 menit nih bayinya udah rewel, udah cranky gitu ya teh. Nah kita harus cari tahu dulu penyebab bayi ini rewel tuh kenapa. Apakah misalkan yang dia pup, bisa atau ya, pampersnya penuh, lembab gitu betul, ya. gak nyaman. Terus misalkan atau dia bosan nih posisi telentang terus, pengen tengkurap gitu. Jadi bisa sih sebenarnya nggak harus selalu berurutan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Misalkan kaki dulu terus ke perut, sebenarnya bebas, senyamannya bayi. Kalau misalkan baru kaki dia udah bosan telentang, tengkurap pun nggak masalah. Kita sambil diayun, kita gendong dulu, atau kalau bayinya lapar ya kita kasih susu dulu, nggak apa-apa gitu. Jadi asalkan tidak pijat di bagian perut misalkan pas lagi menyusui. Takutnya muntah ya. Takutnya muntah. Jadi kalau misalkan mau sambil menyusui boleh, tapi bagian tangannya saja atau bagian kakinya dulu. Jadi untuk perut kita skip dulu. Gitu. Oh gitu, bisa gitu. Jadi bisa bukan sistematis yang urutan nggak gitu ya. mesti sistematis berurut dari ujung kepala sampai ujung kaki, senyamannya bayi aja. Jadi kita harus mengikuti dia maunya tengkurap ya tengkurap, kita tengkurap dulu. Kalau dia maunya telentang boleh telentang dulu, atau dia mau sambil digendong boleh sambil digendong. Yang penting menyenangkan bagi bayi, membuat nyaman dan tidak ada trauma gitu ke depannya. Jadi poinnya tuh ya buat Poinnya nyaman itu, ya. buat nyaman, betul. Ya soalnya selain bayinya yang trauma juga tuh ibunya aja trauma ya. Ibunya aja trauma, nggak mau lagi Gimana si pijat babynya gitu. dipijetin ya. Jadi boro-boro ibunya mau pijat setiap hari ya, dia juga takut nanti pas pijat bayinya nangis rewel gitu. Anaknya rungsing gitu jadinya ya. Benar ya. Sebenarnya tuh refleks alami, maksudnya apa, respon yang wajar sih, ya. betul. Wajar lah ya. Jadi pintar-pintarnya kita bagaimana cara menghibur bayi itu. Jadi intinya kan ya kayak kita juga ya, kalau kita ke salon pijat aja untuk nyaman ya. Iya, Berarti si betul. baby juga ya otomatis ya untuk nyaman. Iya, makanya kan kita kalau dipijit aja, Mbak boleh dipelanin lagi nggak? Kayaknya terlalu kencang gitu. Kalau bayi kan nggak bisa ngomong ya. Bahasanya Jadi nangis ya. bahasanya nangis, dan atau dia gerak-gerak badannya kayak gak nyaman gitu kan bisa. Jadi kita harus peka lah ibaratnya ya sama bayi itu. Jadi bersertifikasi tuh bukan hanya tahu dan bisa mengaplikasikan, tapi kepekaannya juga tuh kayaknya perlu tuh. Sebenarnya Ya, kepekaan itu dilatih seiring berjalannya waktu sih teh. Oh, Semakin sering ketemu bayi, kepekaannya mungkin lebih terlatih ya. bermacam-macam bayi ya kan. Iya. Berarti kan intinya sama aja kayak bermacam-macam orang ya kan, unik ya. Betul loh. Jadi akhirnya kan tahu ya gimana ini kayaknya nggak nyaman gitu. Jadi Iya, betul. Iya Jadi berarti kita harus tahu. pengalaman Iya, juga tuh pengalaman ya. juga. Berarti kan Bidan Yustiani udah selain bersertifikasi, pengalaman juga ya, nggak perlu diragukan lagi. Waduh. Terus ada efek sampingnya nggak sih, kan tadi kan banyaknya kan manfaatnya aja gitu ya. Ada efek sampingnya nggak kalau dipijat tuh? Kalau efek samping mungkin kalau tekanan pijatnya terlalu kencang kali ya Teh. Atau terlalu kuat, dimana kan maksudnya tulang bayi itu masih sangat lunak gitu ya.
Terus ya itu sih takutnya mencederai bayi atau misalkan kalau kuku kita panjang kan takutnya iritasi ke bayi gitu kan bisa. Tapi kalau kita tekanannya dengan lembut aja, menyesuaikan dengan kan badan bayi kecil ya, jadi nggak usah yang kuat-kuat gitu ya teh. Ya pelan-pelan aja, yang penting manfaatnya banyak ya. Lebih banyak manfaatnya sih menurut aku ketimbang dengan efek samping. Jika semuanya sesuai dengan standar yang kita lakukan pasti lebih banyak manfaatnya. Gitu. Kalau sesuai dengan standarisasi, sesuai dengan pokoknya sesuai ya dengan apalagi kan emang nggak sembarangan ya. Memang intinya sih nggak boleh sembarangan yang buat melakukan treatment ke baby itu ya. Makanya perlu ada hati-hati. Makanya perlu ada pelatihan itu ya. Terus pijat itu bisa bagusnya tuh berapa kali gitu ya, maksudnya buat baby gitu ya, maksudnya bolehnya dalam sebulan berapa kali atau seminggu berapa kali bagusnya tuh. Oke, seperti yang tadi aku bilang sih teh, kalau dengan terapis mungkin 2 minggu sampai 1 bulan sekali, oke sih dilakukan oleh terapis. Tapi jika sama orang tua, yaitu boleh dilakukan setiap hari. Dengan pijatan ringan setiap hari boleh, setiap hari boleh, pagi atau sore setelah mandi itu bagus. Dengan pijat ringan, pijatan ringannya tuh yang kayak seperti apa tuh ya? Pijat sentuhan lembut aja sambil bercerita-cerita. Yang biar betul. Nah itu tuh tujuannya apa sih teh? Sebenarnya kan untuk stimulasi dini ya. Pijat dilakukan setiap hari itu sebenarnya untuk apa sih? Untuk stimulasi dini agar bayi itu tidak ada keterlambatan di fase-fasenya. Misalkan contohnya kayak bayi itu bisa tengkurap atau balik badan kan maksimal di bawah 6 bulan ya. Nah biasanya kan dengan stimulasi pijat ini dia bisa merangsang otot-ototnya agar lebih siap, agar lebih kuat gitu. Jadi harapannya dilakukan pijat setiap hari ini agar tidak ada keterlambatan pada fase-fase tersebut. Jadi gitu. biar lancar itu. Biar lancar, pencernaannya juga biar bagus, terus otot-otot di badannya juga biar kuat. Makanya kan biasanya selain pijat juga tummy time ya teh. Bayi yang ditengkurapin itu loh. Tummy time itu waktu bermain untuk bayi. Biasanya kan suka ada ibu-ibu yang susah takut misalkan untuk menengkurapkan bayinya. Biasanya masih tuh kecil banget betul itu boleh sih ditengkurapkan dari usia dia baru lahir pun nggak masalah, cuma durasi waktunya perlu dilihat lagi. Kalau awal-awal mungkin berapa detik, sepersekian detik, di bawah 1 menit nggak apa-apa gitu. Nah itu juga dengan tummy time itu kan nanti pijatan juga kan ada pijat di area punggung. Betul. Biasanya kita sambil tengkurap itu kan bayi juga tummy time itu namanya. Jadi tummy time itu biasanya bayi itu lebih suka dengan tengkurap. Bayi itu lebih nyaman biasanya posisi tengkurap karena apa, dia sambil bermain tummy time dan merangsang otot-otot di badannya juga biar lebih kuat. Biasanya otot kepala kan suka ada yang udah gerak-gerak tuh bayi 1 bulan kok. Pantesan ada yang tengkurap terus sembaring gitu-gitu kepalanya. Betul. Biasanya kepala bayi lebih kuat tuh teh kalau sering tummy time itu. Gitu. Betul. Tuh, mams muda tuh sebagian nggak tahu ya kan, makanya saya juga baru tahu nih. Ya. Iya itu tummy time ya. Kan udah lupa juga sih sama bayi. Bidan Binestia merefresh nih jadinya. Review sedikit lah ya. Mereview ya berarti kan dia lebih nyaman dengan tengkurap, pantas saja dengan mungkin dia bosan dengan telentang. Betul. Ya, makanya sesekali ditengkurapkan. Makanya pas baby jadi lebih nyaman juga ya. Makanya aku tuh kalau pijat kadang suka nanya juga nih, Bu, udah pernah tummy time belum? Udah pernah ditengkurapin belum dedeknya? Belum, saya takut. Ya udah mari kita coba ya, saya ajarin gitu. Biasanya ini lebih senang bayi seperti ini, biasanya lebih nyaman. Atau jika tidak, misalkan takut nih tengkurapnya di alas, bisa sambil kita gendong, itu nggak apa-apa. Sambil digendong, biasanya nyaman. Biasanya nyaman bayi. Gitu. Ya tapi mungkin kalau bukan terapis mungkin kagok ya buat ngelakuin itu ya. Ada pertanyaannya dari Rini Sariah ya. Ada message yang meningkatkan nafsu makan nggak? Ada, namanya itu ada juga, dia termasuk baby massage pediatrik ya. Termasuk baby massage pediatrik. Nah include baby massage untuk pijat nafsu makan. Namanya biasanya lebih sering dikenal dengan pijat wina mungkin ya teh. Pijat wina. Pijat wina itu pijat nafsu makan. Biasanya kita pijat di area tangan sih. Bagian tangan. Betul, bagian tangan, telapak tangan si baby itu bisa nafsu makan. Betul. Itu gimana gerakannya itu? Oke. Kalau misalkan dari telapak tangan nih untuk pijat tuwina tadi ya, biasa dari pangkal ibu jari ke atas. Gini ke atas. Ya betul. Gitu. Dilakukan dengan cepat, kurang lebih 100. Cepat gini. Cepat betul. Saya tadi gini rupanya begini. Agak cepat sih dia dan diulang sampai 100 kali.
Oh, 100 Di kali. atas 100 kali itu nggak apa-apa. Terus pijat di area ini kan ada bagian ibu jari, ada yang lemaknya lebih banyak kan teh. Nah itu putar aja searah jarum jam. Selain itu di sekitar setelah di ibu jari ada juga di jari-jari ini. Sebenarnya kalau pijat Wina itu lebih ke tangan ya. Oh, di tangan ya semuanya. Lebih ke tangan gitu. Terus sama ditekan-tekan bagian ruas-ruas jari. Gitu. Sebenarnya diulang sih itu sekitar pijatannya 10 kali sampai 100 kali. Ini ada gerakan. Saya bayangan saya nafsu makan perut, jadi saya pikir perut. Oke. Ternyata tangan ya. Tapi selain tangan juga bisa di perut. Oh, ada di Bisa di perut. Biasa lebih dikenal mungkin pijat I love you ya. Kalau di YouTube ada tuh pijat I love you. Ya. Gitu ya, Pijat I love kayak you. hati ya gitu. I love you gitu kan. Gitu. Oh, gimana? Bentuk gerakannya I dari atas ke bawah. Hai, Oke. Ini di perut baby ya. Perut bayi ya. Saya nggak bawa bayinya sih ya. Oh, nggak bawa bayi ya. Jadi nggak ada bayangan ya. Anggaplah saja dulu itu. Anggap ini perut ya, baby ya. Pijat I love you jadi I tetap I terus L-nya tapi terbalik. L-nya gini. Di perut L bayi gini. L-nya terbalik, L gini sama UU juga terbalik. Nah, begini. gitu. Oh iya. Gitu biasanya kan. Lurus, L, baru Betul. melingkar di Kenapa? perutnya ya? Kenapa di perut juga? Karena kan biar melancarkan sistem pencernaan. Takutnya kan bayi kurang nafsu makan karena sistem pencernaannya kurang baik gitu. Tapi biasanya lebih fokus memang di tangan ini. Oh, lebih tangan Karena ada ya. titik-titik acupressure syaraf untuk meningkatkan nafsu makan itu tersebut. Tuh, berarti tangan tuh ada acupressurnya tuh, berarti ada saraf-sarafnya yang bisa ke perut ya, gitu. Itu wajib ya. dicoba memang setiap hari ya. Tuh bagus ya tiap hari. Iya. Nah, Mams muda kayaknya udah bisa kali ya. Tadi yang kayak saya aja jadi tahu nih. Cepet-cepet gini ya, berapa 100 kali ya gitu. Emang agak pegel ya. Tapi kan nggak berasa kalau cepet Nggak berasa ya. kan sambil ngobrol Iya, sama betul. babynya kan. Mainin si babynya yang lagi Iya, lucu dan betul. wangi ya. Ada lagi pertanyaan? Oke. Ada dari Mbak Santi. Dan pijat tuh berapa kali pijatnya gitu ya dalam Oke. sebulan? Tadi mungkin aku sudah menjelaskan ya Bu Santi ya. Kalau untuk pijat bayi itu mungkin kalau dengan terapis bisa 2 minggu sampai 1 bulan sekali sesuai kebutuhan dengan bayinya. Kalau misalkan bayinya tiba-tiba ada batuk pilek, boleh juga dipijat seminggu sekali. Tapi sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Tapi kalau dengan ibu, dengan orang tua, Bu Santi pun bisa melakukan pijat di rumah sendiri itu setiap hari. ya, Pijat-pijat ringan saja 10 sampai 15 menit. Gitu ya. Tiap hari ya, jadi keluarga pun boleh melakukan itu ya. Keluarga juga boleh asal dengan pijatan yang tadi lembut dan pastinya penuh cinta gitu. Oke, boleh gitu. banget. Boleh ya. Boleh Teh. ikut. Boleh lihat tutorial di YouTube karena kan YouTube juga mengeluarkan maksudnya orang-orang mempublish pijat ya. bayi juga kan pasti itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Biasanya juga kan mentor-mentor yang memang sudah berpengalaman kan membuat video dan diupload ke YouTube. Tapi agar mungkin dilihat lagi sumbernya ya. boleh kali ya. dilihat lagi sumbernya. Tapi biasanya sih kalau kita search ya di YouTube itu biasanya sudah orang-orang yang berpengalaman sih dan pastinya tersertifikasi jadi pasti aman dan boleh lihat di YouTube. Berarti kan ya dia udah berani yang di YouTube itu dengan udah berani nge-share, berarti kan dia udah pasti udah bersertifikasi ya. Betul, dan pasti sudah aman dan boleh dilakukan di rumah dan kapan saja. Nah, berarti boleh dilakukan pijitnya tuh mau kapan saja, setiap hari juga boleh dengan keluarga ya, pokoknya dengan bahasa cinta. Iya ya. betul sekali. Ada waktu-waktu khusus nggak buat ini ada pertanyaan ya? Ada waktu-waktu khusus nggak buat pijat bayi? Sebenarnya tadi waktu juga udah di ini ya. Sebenarnya tadi juga saya sudah pernah saya sudah sempat bahas ya. Waktu-waktu khususnya itu yang penting di saat bayinya itu tenang dan bayinya sedang sadar penuh, tidak lagi tidur gitu. Untuk karena kalau misalkan bayinya lagi tidur, rewel atau sebagainya itu akan tidak efektif. Jadi manfaatnya juga tidak akan dirasakan oleh bayi itu sendiri. Nggak maksimal ya. Jadi mau pagi, mau siang, mau sore, kapanpun boleh Bu. Asal kita lihat lagi quiet alertnya itu di saat bayinya sadar penuh, bayinya terbangun, nah itu boleh dilakukan pijat. Jadi waktunya masing-masing anak berbeda-beda dan orang tua mungkin yang lebih paham dan bisa menyesuaikan kapan waktu terbaik untuk dilakukan pijat itu sendiri. Berarti tetap ibunya yang tahu ya. Betul. kapan sih quiet alertnya dia, kapan waktu kesiapannya dia betul ya. sekali, Otomatis Teh. kan intinya untuk nyaman si baby, jadi otomatis di saat dia sedang nyaman. Betul, gitu sedang ya. nyaman dan tenang. Itu akan memberikan manfaat lebih baik. Betul. Sebenarnya tuh Bobi dan Yustia ini dari kapan sih mulai misalnya mendalami
sudah ikut pelatihan ini sih kurang lebih dari tahun 2019 teh. Jadi pas aku kuliah D4 dulu tahun 2019 aku juga nyambi sambil ikut pelatihan ini. Awalnya mungkin belum terlalu terjun dan mendalami ya, tapi memang seiring berjalannya waktu, semakin banyak pasien dan pengalaman ya mungkin jadi kita bisa sambil belajar juga sih. Oh ternyata pijat bayi itu menyenangkan ya. Jadi selain membangun relasi dengan para ibu-ibu ya, juga kita memberikan kesan yang baik lah untuk para bayi-bayi. Jadi dulu tuh ingin memberi kesan bahwa oh Dede dulu pernah dipijit loh sama ibu ini. Gitu. Iya, suka karena nggak nyadar dia udah gede gitu betul, ya. jadi Ibu Bidan ini kan yang dulu pijat. Oh iya ya, ternyata sudah lama dan ternyata sudah besar. Itu menyenangkan, benar, itu menyenangkan dan banget. komunikasi dengan ibu pun jadi sampai sekarang masih terjalin gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa ibunya kadang masih suka tanya aku sih gitu. Jadi aku suka sih membangun relasi dengan orang-orang baru ya teh. Ya dengan Bidan Yustiani emang sangat ramah sih, memang kelihatannya nyaman. Jadi kayak baby juga nyaman ya. Jadi komunikasinya juga emang ya silaturahmi ya, silaturahmi tetap terjalin gitu ya. Kita jadi ingin memberikan kesan yang baik. Jadi jatuhnya kayak kekeluargaan ya. Betul. Kalau yang misalnya udah pernah kenal, apalagi babynya udah pernah ditangani sama Bidan Yustia, jadi otomatis kayak kekeluargaan ya. Ya jadi kita udah tahu. Bahkan nanti kalaupun dia punya adik lagi nih, misalkan si ibunya hamil lagi, lahiran lagi, dia tetap panggil aku gitu kan. Udah percaya, udah ini nyaman. Ini dulu kakaknya yang dipijit, sekarang adiknya. Oh iya ya, ternyata sudah besar gitu. Ya karena memang di saat pijat itu kan emang harus dengan sentuhan kasih sayang, terus dia nyaman, si babynya hasilnya juga otomatis maksimal dan ya otomatis nyaman intinya ya. Betul. Jadi kan keluarga ibunya juga ikut nyaman ya ke depannya. Jadi tidak menimbulkan trauma yang berkepanjangan ya. Jadi nyaman untuk ibu dan nyaman untuk bayi. Juga nyaman untuk kita sih sebenarnya. Soalnya kalau bayinya rewel kita juga nggak nyaman ya. Kenapa nih? Gitu kan kita jadi juga takut juga ya kenapa gitu sih. kan. Yang pentingnya itu sih tadi. Tapi rata-rata kebanyakan nyaman ya kayak Bidannya karena dilihat situasinya juga kan. Iya nyaman tapi dengan waktu yang durasi yang berbeda-beda ya. Ada yang dari tingkat kenyamanan yang dari awal pijat memang sudah nyaman. Ada yang di tengah-tengah misalkan dia tiba-tiba rewel. Nah itu sih kadang. Berarti kan emang durasinya juga tidak ada ditentukan ya, nggak ada yang harus sejam, harus sekian menit gitu, nggak ada. Sebenarnya kan sih kalau dari aku ya, kalau aku sendiri, kalau misalkan masas beneran nih, bener bayinya tanpa rewel, tanpa cranky, jadi mulus-mulus saja perjalanannya sebenarnya 20-30 menit itu selesai. Oh kalau durasi asli ya, itu kayak di boneka ya kalau nggak. Tapi pada aslinya kan nggak gitu. Tapi ada yang begitu teh. Ada yang begitu jadi cepet juga. Sudah selesai pijatnya cepet sebenarnya gitu. Jadi kadang yang bikin lama itu ya itu di tengah-tengah bayinya nangis mau nyusu. Jadi aku nunggu dia nyusu dulu. Kadang kalau bayinya ngantuk ya sudah aku tunggu dia tidur dulu. Yang bikin lama sih itu sebenarnya. Ya karena emang ya unik itu ya. Karena unik. Bener ya babynya unik ya. Jadi emang tergantung dia juga adaptasinya kan ada yang cepat ada yang lamban ya. Apalagi kalau orangnya yang sudah ngerti gitu kan kayak di atas tahun misalkan. Udah balita. Malah lebih baik masih baby banget ya. Tapi kadang plus minus gitu. Bayi pun ada yang baru lahir misalkan rewel kan masih sering nangis itu ada ya. Jadi itu juga agak sulit. Terus kalau misalkan anaknya udah ngerti juga dia kadang bisa ngomong sendiri nggak mau dipijat. Jadi kita harus bisa meyakinkan anak itu kalau pijat tuh nggak kenapa-napa. Jadi kita ajak main dulu, kita ajak cerita. Kita coba deh nanti dipijatnya seperti ini loh, pijatnya tidak sakit gitu. Oh iya benar, berarti berikan sentuhan contoh gitu ya. Kita harus memberi contoh biar anaknya gitu ya. Jadi kan memperkenalkan terlebih dahulu ya. Dan muka kita juga jangan kelihatan panik ya. Aduh anaknya nangis aku nggak mau pijat juga. Aku nggak mau pijat kayak pulang aja deh. Nggak mungkin gitu ya. Iya masa aduh gimana nangis kenapa ya nggak mungkin gitu ya. Nggak profesional banget ya. Kita tetap bakal melakukan masas itu tapi dengan treatment yang berbeda pada masing-masing anak. Karena kan kalau kita memberikan pengalaman yang menyakitkan pasti terekam juga lah teh oleh bayi ya. Jadi kayak nanti membawa dampak buruk sih untuk psikologisnya dia ke depannya. Itu kan trauma itu adalah hal yang paling sulit untuk disembuhkan ya. Jadi intinya sih emang nggak sembarangan ya, nggak boleh sembarangan karena fatal ya. Karena kalau sekalinya dia trauma itu berkepanjangan banget ya efeknya untuk ya. Untuk lingkungan nanti maksudnya untuk dia adaptasi dengan lingkungannya pun mungkin akan sulit. Gitu. Berarti kan ada yang dari ada yang udah sampai besar ya, ada setahun nggak ada ya? Ada, bahkan biasanya sampai 3 tahun tuh ada teh. Oh itu bisa. Jadi kids massage ya jadinya. Kalau baby kan di bawah setahun. Bawah setahun ya. Sebenarnya usia berapa sih gitu yang bolehnya benar-benar boleh
dilakukan message ini Dari bayi baru lahir boleh teh. Oh boleh. Boleh kan kadang suka ada nih misalkan para new mom ya, yang misalkan baru lahiran, aduh aku takut nih buat mandiin bayi, gitu kan juga suka ada ya. Biasanya sih suka ada terapis yang untuk perawatan newborn. Jadi perawatannya itu ya ada include baby massage juga. Jadi setelah misalkan dijemur, mandi, nah itu ada pijat bayinya juga. Tapi mungkin kalau pusarnya belum puput itu harus agak ekstra hati-hati di bagian perutnya ya. Khawatir kan bayinya juga tidak nyaman gitu karena masih ada tali pusat. Oh dari belum puput juga udah boleh. Gak masalah sih, cuma emang harus hati-hati di bagian perut. Tapi mungkin lebih aman dan nyamannya sih ketika pusarnya sudah puput dan sudah kering. Nah, jadi kita lebih leluasa melakukan pijat di area perutnya tanpa terhalang oleh tali pusat itu sendiri. Berarti home care-nya itu berarti keseluruhan ya, menyeluruh ya, dari bayi baru lahir, dari mandiin sampai dipijat gitu ya, dijemur gitu ya. Kalau itu untuk yang newborn ya, kalau untuk yang mau masasnya aja sih nggak masalah juga. Oh, mau massage juga boleh ya. Berarti kan intinya tinggal terserah nih mau pilih yang lengkap ya, dari baru lahir sampai atau message-nya aja gitu ya. Itu sesuai kebutuhan. Karena biasanya sih yang suka mandiin kan para nenek-neneknya ya. Itu juga nggak masalah. Jadi ini kesimpulannya ya, pelayanan home care buat ibu itu ada kayak pijat laktasi, pijat oksitosin, atau sebutnya juga breast care ya, untuk mempelancarkan ASI ya, untuk menstimulasi proses produksi ASI ya. Jadi biar ibu nggak panik baru ini ASInya belum keluar nih, nah gitu ya, dan bisa konseling juga dengan bu bidannya terutama ya. Iya, betul. Nah, terus kalau home care buat baby baru lahir ya atau newborn itu ada dari mandiin bayi sampai puput pusat ya, sampai dia di message ya. Nah, atau kalau mau message-nya juga boleh. Betul, ya, sesuai gitu. kebutuhan ya. Terus home care juga ini ada layanan home care di KBP ya. Betul. Dan layanan home care di KBP ini otomatis yang melakukannya itu ya tenaga-tenaga medis yang sudah bersertifikasi dan berstandarisasi. Jadi nggak perlu khawatir lagi yang bakal menimbulkan trauma atau apa yang berkepanjangan itu ya. Insya Allah sih banyak manfaatnya lah pokoknya. Betul. Ya. Di KBP ini ada layanan home care ya, yang mana layanan home care itu artinya bisa dipanggil ke rumah tenaga-tenaga medis ini. Dan layanan home care itu bukan hanya untuk ibu melahirkan sama atau baby baru lahir aja ya. Jadi ada banyak nih layanannya nih. Layanan perawatan pasca stroke juga tuh ada nih. Terus ada untuk perawatan luka, nah luka operasi ya, bukan hanya luka operasi sesa, tapi yang lain juga ada gitu ya, luka operasi yang lain misalnya dengan luka dengan diabetes gitu ya. Terus ada juga dengan layanan perawatan untuk lansia ya, jadi bisa dipanggil tenaga medisnya buat perawatan untuk bagi ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang udah lansia ya. Terus ada juga layanan sirkumsisi atau yang biasanya tuh disebut hitanan atau sunatan gitu. Itu bisa dipanggil juga ke rumah. Mungkin kalau di rumah kan lebih nyaman ya kalau dilakukan hitanannya ya gitu kan. Karena anak-anak gitu otomatis harus dengan lingkup yang aman dan ngerasa nyaman. Otomatis kalau di rumah itu lingkup yang paling aman, paling aman ya. Benar banget. Nah, gimana caranya supaya bisa mendapatkan layanan home care ini? Tinggal hubungi ke WhatsApp nomornya 0812 8804 7438 ya, atau bisa juga langsung hubungi ke rumah sakit KBP, bisa langsung ditanya ke bagian informasinya ya. By the way lagi kita ini tanggal 5 bulan Mei kita ini merayakan memperingati juga Hari Bidan Internasional. Iya, betul. Sebentar lagi ya. Iya. 2 hari lagi. Jadi selamat Hari Bidan untuk para bidan di Indonesia. Jaya selalu ya. Tetap semangat ya Bu Bidan. By the way ada pesan-pesannya nih dari Bidan Yustia buat moms muda, buat sobat-sobat KBP. Oke, apa ya pesan-pesannya ya? Oke, pesan-pesannya mungkin untuk para new mom atau calon ibu juga ya. Semua para ibu-ibu di luar sana harus tetap semangat gitu. Lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik untuk anak kita gitu. Dan tadi jangan pernah takut untuk coba untuk massage bayinya ya.
ya kita harus mencoba gitu Tetap coba di untuk rumah ya. perkembangan sensorik dan motorik bayinya agar tidak ada keterlambatan di fase-fase yang seharusnya terlewati gitu. Jadi untuk harus tetap semangat. Kalau misalkan baru pertama kali dipijat oleh ibu rewel, ya itu nggak apa-apa. Ya pertama mungkin belum nyaman, nanti kedua akan nyaman, dan ketiga mungkin nanti akan lebih nyaman. Dan bahkan kalau udah ngomong bayinya bisa minta terus ya untuk dipijat. Karena nyaman ya. Jadi tetap semangat dan jangan pernah takut untuk mencoba gitu. Tetap semangat. Betul. Oke. Terima kasih Bu Danistia. Mangga, sama-sama Teh Wita. Terima kasih juga sobat-sobat podcast KBP. Selamat tinggal. Assalamualaikum.